Kita membahas tentang yang dibahas kemarin. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Na'am walamma wajadna hadith tariq bihadhihi sifah nadharna fa'am'anna nadhar fi kaifiyati qatiha wa ma yahtaju ilaihi al-abdu minal ubah ila akhirih. Ya benar, memang jalan untuk menuju Allah itu sulit dan susah. Ketika aku menemukan jalan itu, nah aslinya gini, kita ini ibaratnya diberi bocoran sama Imam Ghazali tentang jalan yang ditempuh itu sulit. Kemudian, nah ini saya kasih nih cara-caranya untuk menempuh jalan yang sulit tadi. Luar benar. Terus sampai sosokan budal dewe, sosokan yuk bela-belasan ya lah. Lagak reti dalane. Lewat di kali arom barang karo. Tapi kalau bersama orang yang tahu sampai tujuan. Nah meloke penake minal katutin nang ngoten niku. Ora teko nggon. Pak Warno ontro-ontro melok ora teko nggon. Enggak sampai tujuan. Maka Imam Ghazali ketika menemukan jalan menuju Allah ini sulit dan susah, nah beliau terus berangan-angan dan di situ beliau membuat bagaimana caranya agar yang sulit ini bisa dipersiapkan. Sesuatu yang sulit itu bukan berarti tidak mungkin. Piye amri perkara sing angel kuwi tetep iso dilakoni. Bagaimana caranya agar jalan yang susah ini bisa ditempuh? Kemudian beliau kebutuhan untuk kita menempuh jalan itu diberi tutorialnya. Fi kaifiyati qatiha. Kaifiyah itu tutorial kalau sekarang itu tutorial cara nempuh dalam sing angel iki. Dan beliau akan menjelaskan tentang kebutuhan bekal kita apa. Ubah itu perabot sangu. Apa yang harus dilengkapi, perlengkapannya apa. Engkau kalau ada jalan yang susah, helahnya bagaimana. Oh itu dipersiapkan. Min ilmin wa amalin. Dipersiapkan betul-betul dengan ilmu dan amal. Nah, semoga orang-orang yang mengikuti jalan-jalan yang saya beritahu ini, caranya begini dan begitu, semoga mereka mampu untuk menempuhnya dengan bihusni taufiqillahi fi salamah, agar mendapatkan petunjuk pertolongan Allah sampai dengan selamat. Doa semoga sampai tujuan, semoga selamat sampai tujuan. Kalau tujuannya cuma dekat ini gampang saiki. Kodok kesesat nelpon atau Sherlock. Iki masalah akhirat. Jalannya terlalu susah, wis nanjak miring rompel kayak aspal di. Jalannya nah maksudnya apa, caranya kok piye, cara melewatinya bagaimana. Nah, maka jika orang-orang itu tidak mau menempuh dengan jalan yang benar, tidak mau menempuh dengan cara yang diberikan atau dikasih tahu oleh Imam Ghazali, maka siap-siaplah kau akan hancur bersama orang-orang yang hancur, mesti rusak, mesti rusak, gur merem gedek, loro ditinggal kancane mulai, merem gedek. Maka Hasyim Asy'ari wis pas. Jadi cara tasawuf kuwi melok Imam Ghazali. Rasa melok Imam tidak roh aku. Elok Imam Ghazali. Lah kowe ra iso maca ya ngaji ya. Maka penting. Maka begini, kalau orang tidak menempuh jalan yang sudah ditentukan, maka siap-siaplah Anda akan hancur. Ini gak guru tersesat tok.
Bukan hanya dia tersesat, tapi dia juga hancur. Kalau masih hanya tersesat, nah, kemudian ketemu orang gitu, kemudian dia bisa taubat. Kalau beliau enggak, al-muhlikah fayahlik ma'al haliki, maka dia akan hancur bersama orang-orang yang hancur. Wa'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang selalu mengikuti jalannya salafun soleh, mengikuti ulama-ulama, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya dia kan juga kuingi lah ngaji ngantuk sembuh kui, teruskan sendiri. Nah kemudian enaknya ulama itu mikir no umat. Ciri ulama itu pasti memikirkan umat. Cirinya ya, kok enak ciri ulama kok nggak mikir no umat ya bu, teko ono. Nah sebenarnya ada cerita tapi domono nggak benar. Asli nih, ini secara hukum ya. Saya cerita secara hukum ya, walaupun konteks Indonesia lain ya. Secara hukum, ketika ada orang nggak ngalim, kok mbok celuk kiai, haram. Loh haram. Asli nih. Tapi dalam konteks Indonesia ini repot. Iso Al-Fatihah. Fatihah orang rapung gini, Fatihah ngono. Alfa-Fatihah wis kiai ya. Wis kiai cucuk tangan ulak-walik ziarah nggo 10 bis. Repot. Ya. Repot celuk kiai. Lah sini haram. Aslinya tapi nggak apa-apa. Memang Indonesia itu sangat menghargai wong punya ilmu sedikit tetap dihormati. Nggak pada orang alim, penting di yayasan celuk kiai dihormati. Tapi harus ada satu. Kau memang tetap dihormati oleh orang-orang, tapi satu, kau jangan berfatwa. Lain ceritanya. Sadar diri, kau sudah menikmati, walaupun nggak alim dihormati, tapi kamu jangan berfatwa. Hisamu al-fatihah, fatihah wis, nggak usah ikut-ikut fatwa. Belum mudil, sesat menyesatkan. Walaupun misalnya idza jaa malakani mungkar wa nangkir, ketika nanti datang dua malaikat mungkar nangkir bertanya kepadamu, tidak mau bertamu tapi akan mensoal siapa Tuhanmu. Talqin sarkup ini sarjana kuburan. Wis celuk ustad, celuk kiai. Iwak di musola celuk ustad, putri ra iso. Repot. Terkadang kearifan, kesopanan, kita sangat menghargai budaya, sangat menghargai nilai-nilai itu. Di sisi lain ya repot. Dihormati kepenaan nyolos fatwa. Nggak masalah. Kalau berfatwa itu wajib alim. Berfatwa wajib alim. Nggak iso. Berfatwa wajib alim. Terus, nah, Imam Ghazali fasonaf nafikot ihadi torik wasulukiha kutuban. Ketika memang jalan menempuh itu sangat susah, saya mengarang beberapa kitab untuk bagaimana kita ini mampu untuk menempuh jalan itu, termasuk kitab Ihya yang saya karang kata beliau, termasuk kitab Ihya Ulumuddin dan lain termasuk juga kitab ini, kitab Minhajul Abidin. Kitab ini yang di situ memuat sesuatu yang sangat sukar, lembut dan lain sebagainya di dalam ilmu yang sangat susah dipahami oleh orang awam. Ketika dia susah memahami, dia malah menghina, ngingkari. Sekarang itu kalau orang nggak paham kemudian
Dari kalau dia nggak mampu untuk menjalankan terus mengingkar yo tenan pora. Ngapusi. Ontran ontran. Repotnya ngul al afhamil ammah faqadahu fiha. Wa khadu fima lam yuhsinuhu minha. Jadi orang awam susah memahami malah mencibir ya, nyacat, mencibir. Opo ngaji kok bro, ngaji kulit tok, syariat. Sebenarnya orang yang menghina sesuatu itu biasanya karena dia tidak mampu untuk melakukan itu, sehingga cara baik untuk menghindar adalah menghina hal itu biar dia aman. Oh, itu ada ilmunya. Aslinya ngono, ketidakmampuan dia sehingga dia nggak ngaji-ngajani opo rapen penting le ngawur. Opin hancur bersama orang-orang yang hancur. Yang penting Gusti Allah. Wah. Nanti ada itu bahasa saja. Nah, terus kalam yang terbaik adalah kalamullah. Fa ayu kalam afsah min kalami rabbil alamin. Kalam terbaik adalah kalamullah. Akan tetapi berapa banyak hari ini orang-orang yang mengatakan itu kan cerita-cerita orang dulu. Maka sekarang kok banyak orang nggak percaya Quran, katanya hanya dongeng dan lain sebagainya. Katanya Quran itu produk politik dan sebagainya. Dulu sudah ada. Mereka bilang apa? Innahu asatirul awwalin. Itu kan cerita-cerita orang dulu. Wila wong biyen saiki kan. Gitu. Iki kan biyen, Pak. Wis kan enek model-model kayak ini kan dari dulu sudah ada. Mulai santai mau. Maka orang-orang yang sok-sokan ketika kabeh pengiran, kabeh penting pasrah ning pengiran. Itu ada cerita waqad qala rajul lil Hasan Basri. Ada cerita ada seorang laki-laki sowan ning Mbah Yai Hasan Basri. Ini ulama tenan. Imam Hasan Basri. Rajule model-model piye sih? Wis rajul lah wis, lanang. Ada seorang laki-laki sowan kepada Mbah Hasan Basri. Sowan ngendika piye? Ngendika piye? Inni uridu an ajlisa fi masjidin wa atrukas asbab sabab li'atiqadi anna Allaha la yudayyani. Aku ingin duduk di masjid saja, aku harap ibadah wae aku maca Yasin Fadilah tok nyel, aku tak roti pantok sedina ping 40, gedek-gedek wae wiridan aja. Aku meninggalkan sebab saya tidak mau bekerja, saya tidak mau goreng keripik lagi, saya tidak mau dagang sate lagi, pokoknya suwiritan tok wes. Ya? Dan aku punya keyakinan Allah tidak akan membiarkan aku kelaparan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Lu ngomong ngono ning Hasan Basri. Berarti Rifki moraku terus sosokan arep makom tajrid, arep ra kerja ora apa i'tikad yakin kalau Allah menjamin dia. Jawabannya apa? Wa qala lahu Hasan Basri in kunta ala yakini Sayyidi Ibrahim al-Khalil alaihi salam fa'al. Ketika memang iman keyakinan di dirimu seperti hanya Nabi Ibrahim keyakinannya sing dibom geni sampai keyakinan enggak kroso panas, rezeki ditanggung semuanya. Kalau keyakinan kamu seperti Nabi Ibrahim fa'al lakonono jalan wa illa keyakinanmu ecek kadang kodok, kadang sholat, kadang ora ngono. Kadang lempeng akeh menggoe ya, lempenge kadang. Jadi menggoin luwe akeh. Itulah keyakinan Anda tidak seperti Nabi Ibrahim wa ila falzam al khilfah.
Jika keyakinanmu tidak seperti Nabi Ibrahim, ya kowe kudu kerja. Ora salah paham, ngaji tasawuf sithik ngono sesuk wis merem-merem ra jelas. Nah, Imam Ghazali sudah dijelaskan banyak tentang itu. Ini banyak tentang ingkarnya orang-orang bodoh tentang Imam Ghazali. Tapi enggak saya bahas di sini, tapi saya teruskan saja yang atas. Ala tasma'ila qawli Zainal Abidin Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ibn Abi Thalib ta'ala anhu ajma'in. Apakah kamu tidak pernah mendengar kalamna Sayyidina Ali Zainal Abidin? Jika kita mengutarakan ilmu-ilmu yang mungkin ilmu itu akan mudah disalahpahami, maka dia akan bisa dianggap kafir. Ini nazumnya. Inilah aktumu min ilmin jawahirahu kaila yara zakadhu jahlin fayaftatina. Aku simpan ilmuku, aku simpan pengetahuanku tentang hakikat keilmuanku. Saya simpan mutiara ilmuku supaya orang-orang bodoh itu tidak mendapatkan fitnah. Wa qad taqaddama hadza fi hadza Abu Hasanin ilal Husaini wa wassa qablahul Hasana. Masalah menyimpan ilmu ini dulu pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali, yakni Abul Hasan. Masalah ini itu diwasiatkan kepada Sayyidina Husain, sebelumnya juga diwasiatkan kepada Sayyidina Hasan. Ya rubba jauh hari ilmin lau abuhu bi laki lali anta mimman ya'budul wasana. Seandainya semua yang ku tahu, semua ilmuku yang ada ini ku sampaikan semuanya, maka orang bodoh itu akan menyangka, dia akan mengatakan aku ini adalah penyembah patung. Walastahal la rijalun muslimuna dami yarawna atbahama ya'tunahu hasana. Dan mereka akan berpendapat kalau darahku halal, maknanya halal bahaya itu bahaya. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah di situ mereka punya pandangan kepada sesama makhluk dengan kacamata rahmah kasih sayang dan tidak mau berdebat. Nah, debat orang bodoh ya apa kesel? Buat apa kita mendebat mereka? Tekoi aneh-aneh gitu, nggak perlu kita jawab. Karena ketika ada orang bodoh teko aneh-aneh, dia sendiri nggak paham. Ketika jawaban dari soal yang nggak jelas, soal dari orang bodoh yang tidak dipakar ilmu itu, maka jawaban hanya akan menambah kebodohan. Nggak perlu diingatkan Imam Ghazali seperti itu, nggak perlu bocah. Imam Syafi'i ya enak, idza nataqas safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu. Lek enek wong goblok, wong buntu teko aneh-aneh ngejak debat, jarno wae. Fala tujibu, jangan kau jawab. Sebaik-baik jawaban adalah diam. Saya kan akeh wong pansos. Sok teko iki itu kok iko. Gusti Allah niku wah merem-merem teko masalah hakikat. Lho. Lah teko wudu suruh rukune pira, kowe salat pira weruh wis salat. Al-awam ketika bertanya selain daripada ma yata'allaqu bil ibadah, selain daripada hal-hal yang mengesahkan ibadah, itu hukumnya su'ul. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab.